Ya, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sedikit membahas ya tentang solid principle dalam pemrograman. Jadi kita pada kesempatan kali ini akan membahas mulai dari sejarah ya, kenapa solid itu muncul, itu siapa yang mengeluarkan itu ide tersebut pertama kali, apa tujuannya, lalu mungkin sedikit analogi ya, menghubungkan solid ini dengan kegiatan kita sehari-hari, dan yang terakhir adalah kedudukan solid ya dalam coding guideline. Oke, yang pertama kita mulai dari sejarahnya dulu ya. Jadi solid principle ini adalah hasil dari sebuah paper ya, paper akademik, tapi paper yang dikeluarkan oleh di sini namanya Robert C. Martin ya pada tahun 2000. Jadi ini adalah beliau adalah seorang software engineer yang sudah cukup berpengalaman ya, sudah mungkin 40 tahun lebih gitu ya berprofesi sebagai software engineer. Jadi secara pengalaman dan secara praktikal mungkin sudah sangat banyak makan asam garam ya, jadi sudah sangat berpengalaman itu. Nah, kenapa beliau mengeluarkan paper tentang solid ini? Nah, ini didasari sebagai ini ya, keprihatinan itu atas terjadinya software rot. Oke, apa itu software rot? Software rot adalah suatu kondisi di mana ya benda itu kalau dibiarkan gitu ya, eh, dibiarkan begitu saja gitu, maka lama-lama benda itu akan rusak gitu ya. Ya contohnya kita mungkin punya makanan gitu ya, kita biarkan di luar selama sehari, 2 hari, 3 hari, nanti lama-lama makanan itu akan membusuk. Kita punya mobil, kita biarkan di parkiran selama seminggu, 1 bulan, ya lama-lama mobilnya itu akan kotor atau bahkan rusak gitu ya. Jadi by nature semua benda itu ketika dibiarkan tanpa perawatan dia akan rusak, dan ini berlaku juga untuk software ya. Jadi software setelah kita bikin selesai gitu ya, di deploy, ketika software itu tidak dipelihara maka lama kelamaan ya software itu akan rusak gitu. Meskipun kita bilang software itu kan digital gitu ya, digital itu kan potensi rusaknya kecil ya, tapi secara fisik mungkin kodenya tidak berubah gitu ya, harddisknya tidak rusak, secara digital formatnya juga tidak rusak gitu. Tapi software itu kan tidak berdiri sendiri ya, ketika lingkungan di sekitarnya berubah maka ya software itu juga akan ikut rusak ya dalam tanda petik, karena tidak bisa dipakai lagi. Nah, kenapa bisa rusak ya? Pertama karena mengebug gitu. Jadi bisa jadi ketika dirilis, setelah deploy gitu ya, rilis production, terus di launch, diumumkan ke semua orang, ya sebenarnya aman-aman aja gitu. Tapi mungkin bisa jadi 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian baru ada bug yang ditemukan. Dan ketika softwarenya itu tidak di-maintain, ya bug itu akan dibiarkan gitu. Dan itu akan menghambat atau mengurangi utilitas dari software itu sendiri. Lalu yang kedua adalah lemot ya. Jadi karena semakin bertambahnya data, maka ya ini masalah klasik. Jadi mungkin ketika di launch ya kita bikin fitur dan itu jalan gitu untuk 10 data, untuk 100 data, 1000 data, tapi seiring berjalan waktu mungkin data yang di-handle akan semakin banyak gitu. Bisa sampai jutaan, sampai puluhan juta, atau mungkin sampai bermiliar-miliar row gitu ya. Dan itu jika tidak di-handle ya software akan menjadi lemot. Lalu ya ketika bug dan lemot biasanya jadinya ujung-ujungnya bakal unusable gitu. Jadi ya softwarenya tidak bisa dipakai lagi. Lalu yang terakhir butuh upgrade. Ya ini mungkin masalah klasik ya gitu. Simple misalnya contoh kasus PHP gitu ya. Software atau kode yang kita bikin untuk PHP 7.0, 7.1 ya mungkin hari ini uh, akan susah gitu ya untuk mendapatkan update atau upgrade, karena versi PHP sendiri sudah tidak di-maintain. Jadi ketika ada security issue atau ada isu yang lain, ya mau nggak mau sebenarnya kita harus update versi PHP-nya. Nah, ketika kita tidak melakukan itu ya, maka software yang kita bangun di atas PHP versi lama tadi akan berpotensi bermasalah gitu ya, karena ada security hole, dan ya itu bisa mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Oke, itu ya. Jadi kenapa muncul solid principle ini? Ya karena by default software itu ya sama seperti benda-benda lain ya, jika tidak dirawat dia akan semakin lama semakin rusak gitu ya. Oke, lalu berikutnya tentang goal ya dari solid principle itu sendiri. Ya tadi udah dijelaskan. Jadi goalnya adalah menghindari ya. Jadi goalnya di sini untuk menghindari software rot. Nah, realnya seperti apa gitu agar software rot ini tidak terjadi? Maka software itu harus dibangun dengan kode yang pertama mudah dipahami. Ini pasti ya. Jadi banyak dari kita mengira bahwa kita menulis kode itu untuk mesin itu, untuk dikompil atau untuk diinterpreter oleh mesin, oleh komputer gitu. Jadi pikirannya yang penting jalan, ya nggak peduli lah nulisnya seperti apa, yang penting jalan, ya udah itu dianggap selesai. Tapi realitanya kita sebagai software engineer, waktu kita tuh akan lebih banyak dihabiskan untuk membaca kode ya dibanding menulis kode. Jadi kalau dibilang kerjaan utama programmer itu apa sih? Ngetik kode, itu mungkin salah besar ya. Jadi mengetik kode itu mungkin cuma sebagian kecil ya, mungkin 10 atau 20% lah gitu. Sisanya kita akan lebih banyak membaca kode ya, membaca kode dokumentasi, atau mungkin membaca kode orang lain ya, atau membaca kode teman kita. Lalu yang kedua adalah kode itu harus fleksibel tadi itu ya. Jadi requirement itu kan berubah cukup
ya cukup sering gitu ya, dan atau bukan sering tapi berubah secara kontinu gitu ya. Jadi agar software itu tetap relevan, tetap bisa dipakai oleh user, maka ya biasanya harus mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi hari ini minta A, besok minta behavior-nya di B. Nah, ketika kode kita tidak fleksibel, maka akan ada banyak perubahan gitu yang harus dilakukan, dan itu berpotensi menyebabkan isu ya, harus ada regression dan lain-lain. Tapi ketika kita mendesain dari awal kode itu sudah fleksibel, maka penambahan fitur itu bisa dilakukan dengan lebih mudah dan aman. Nah, yang terakhir kemudian adalah kode itu harus maintainable. Jadi karena kode ini bakal dipakai lama ya. Kalau memang software kita itu berguna, maka pasti akan dipakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan ada sampai 5 tahun, 10 tahun ya. Dan itu masih di-maintain gitu kodenya. Dan itu kan bisa jadi sudah ganti orang, sudah bahkan mungkin sudah ganti generasi gitu. Ketika kode itu tidak maintainable ya, maka proses transfer knowledge-nya akan susah gitu ya. Ketika butuh memperbaiki atau menambahkan sebuah fitur di kode yang sudah lama gitu. Oke, lalu yang goal yang kedua adalah ya ini, karena kita bekerja dalam tim ya. Jadi, karena kita bekerja dalam tim, maka balik lagi ya, jadi kode itu harus mudah dibaca, mudah dimengerti oleh orang lain gitu. Kalau tidak ya nanti kita akan terisolir ya. Jadi kode kita cuma dimengerti oleh kita, dan mungkin ya ketika nanti orang lain baca nggak ngerti ya, kode kita bakal diganti gitu dengan kode yang lebih tadi ya, lebih solid gitu, lebih mudah dipahami, lebih fleksibel, dan lebih maintainable. Oke, lalu berikutnya adalah tentang sedikit analogi ya. Jadi apa sih posisi solid ini ya dalam kita mengembangkan sebuah software itu. Jadi jika analoginya coding itu adalah mengendari mobil, maka kita kenal ya. Jadi fundamental coding itu kan algoritma dan struktur data gitu. Kita tahu penggunaan percabangan ya, if else, kita tahu bagaimana looping memakai while atau for gitu. Kita tahu struktur data array, atau mungkin pakai queue, stack atau yang lain-lain. Itu adalah fundamental. Kita tahu itu, kita bisa coding, kita bisa bikin program. Sama ya, mungkin kalau ibaratnya dengan menghindari mobil, maka memahami fundamental tadi bisa dianalogikan dengan, oh ya, kita bisa menyalakan mobil, lalu kita bisa maju gitu ya, bisa pindah gigi, atau kalau yang mobil otomatis ya tinggal injak pedal gas, lalu kita bisa mundur, bisa ngerem, bisa berhenti gitu ya tanpa mesinnya mati, lalu bisa parkir mundur. Itu kan hal-hal yang basic yang biasanya diajarkan ketika kita kursus mobil ya, atau kursus menyetir. Nah, ini adalah fundamental gitu. Apakah menguasai ini kemudian kita bisa berkendara di jalan raya? Nah, belum tentu. Maka butuh praktek dan butuh hal-hal lain gitu supaya kita bisa berkendara di jalan raya. Bukan hanya berkendara bisa menyetir mobil di jalan raya, tapi gimana biar kita bisa menyetir dengan baik gitu ya. Nah, kita butuh tahu bisa membaca rambu-rambu, tidak memotong jalur seenaknya, tidak berhenti mendadak, terus tahu ya kapan harus menggunakan sen gitu ya, jangan sampai sen kiri terus belok ke kanan gitu ya. Nah, panduan-panduan inilah gitu yang bisa membuat kita itu nyaman, bukan hanya kita ya, tapi orang lain juga, sesama pengguna jalan juga nyaman gitu, karena udah tahu, oh etika atau panduan ketika berkendara di jalan raya itu seperti ini gitu. Ketika semua orang menerapkan itu ya jalannya akan aman gitu, akan minim kecelakaan, dan ya semua orang bisa sampai ke tujuan dengan tepat waktu gitu ya, bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Nah, itu analoginya tentang solid. Nah, berikutnya adalah solid sendiri itu adalah bagian dari beberapa panduan atau coding guideline dalam pemrograman. Jadi yang paling mudah mungkin coding guideline itu adalah tentang coding standar ya, bagaimana kita menuliskan identasi, penamaan variabel, penamaan file, lalu tentang cognitive complexity. Itu adalah coding standar. Nah, ini biasanya bisa diotomasi, bisa dicek secara otomatis oleh linter. Jadi ketika kita salah menuliskan variabel, biasanya ada warning, oh ini salah, siapa yang perbaiki. Nah, itu tipikal coding standar ya, jadi sudah terstandarisasi. Nah, lalu yang berikutnya adalah coding guideline yang nomor 2. Ini adalah tentang design principle. Nah, ini nyambung dengan paper yang ditulis oleh Bapak Martin tadi ya. Jadi di paper itu ada 2 jenis desain ya. Jadi yang pertama adalah class design. Nah, di class design ini yang dia mengeluarkan ya terminologi dengan terminologi solid ini. Jadi ada single responsibility, open close, risk of substitution, interface segregation, dan dependency inversion. Ini nanti masing-masing akan kita pelajari ya di topik terpisah. Nah, selain class design, sebenarnya di paper itu juga dituliskan juga ya tentang package design. Jadi kalau kita bikin package atau bikin library, di sini ada panduannya juga gitu. Ada REP, CGP, CRP, ADP, SDP, dan SAP. Oke, ini detailnya mungkin nanti akan kita bahas di kesempatan terpisah ya. Ini untuk informasi saja bahwa desain prinsipal itu kalau di papernya ada 2 ya. Ada yang berhubungan dengan kelas dan ada yang berhubungan dengan package atau library. Nah, lalu yang berikutnya setelah kita paham coding standar, kita paham desain prinsipal, nah coding guideline ada yang namanya desain pattern ya. Jadi desain pattern itu adalah ini yang lebih praktikal biasanya ya. Jadi ketika kita ketemu kasus A, solusinya seperti apa? Ketika kita ketemu kasus B, solusinya seperti apa? Nah, itu adalah desain pattern ya. Secara garis besar, desain pattern dibagi menjadi 3, ada creational, behavior, dan structural. Nanti masing-masing ini akan ada banyak contohnya ya. Mungkin masing-masing ada 10 atau 20 sampel, karena memang ini lebih praktis. Nah, ini juga akan kita bahas ya, insya Allah di lain kesempatan. Oke, mungkin seperti itu ya pengantar tentang solid. Jadi apa sejarahnya, apa tujuan solid, solid itu analoginya seperti apa, dan apa ya kedudukan solid dalam coding guideline secara umum. Jadi tahu fundamental aja mungkin bisa membuat kita bikin software gitu ya, bikin aplikasi perpustakaan, bikin aplikasi cuti gitu. Tapi itu belum cukup. Agar software itu long lasting, maka kita butuh paham coding standar, desain prinsipal, desain pattern, dan mungkin nanti akan ada beberapa topik-topik lain. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan.